kami, Engkau ajar kami lewat firman-Mu, sehingga kami menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Buat hati dan pikiran kami menangkap seluruh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa di surga. Sekali lagi kami mohon ampuni kami, ampuni dari segala dosa dan pelanggaran apapun juga, layakan kami Bapa di hadapan-Mu, dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang baru di tempat ini. Terpujilah Kau ya Bapa, berkati jaringan internet bagi kami teman-teman yang mengikuti lewat online. Tuhan berkati sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, shalom. Shalom. Semuanya senang sekali ada juga teman baru, teman lama ya. Cuma baru hadir lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oke, gimana rasanya libur lebaran hari ini? Enak? Puas liburnya? NC ke sana. Jaga mes. Kasihan juga. Libur tapi jaga mes. Oke. Geraldus senang liburnya? Di kosan aja. Ya? Di kosan aja. Oh iya. Sama kayak ikan. Oke, gimana Karut? Luar biasa Pak. Luar biasa. Jaga posko juga. Baik, saudara dikasih Tuhan. Ya, libur telah usai. Ya, kalau ada lagunya ya, lagu anak sekolah itu libur telah usai. Sekarang kita mau balik lagi ke rutinitas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi sebelum kita kembali ke dalam kehidupan rutinitas kita mau diperlengkapi oleh firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Nah, tema ibadah kita hari ini, khusus tema ibadah kita, temanya dosa terbesar. Wah, si Bapak libur-libur lebaran ngomongin dosa. Oke, saudara dikasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, minta kira-kira apa yang Tuhan mau supaya kita belajar pada kesempatan kali ini. Nah, saudara sebetulnya masih di seputar tentang peristiwa Paskah ya, karena saya pikir ini belum terlalu jauh kan, kita baru merayakan katakanlah 2 minggu yang lalu Paskah, dan ini masih ada di momen-momen Paskah, saudara. Nah, ada satu bagian yang unik, ada satu cerita yang unik di seputar Paskah, saudara. Oke, nah itu yang saya mau bawa kita belajar bersama-sama. Oke, nah kita buka dari kitab Lukas 22 ayatnya yang ketiga hingga yang ke-6. Lukas pasal 22 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Oke, sekali lagi ini cerita unik, hal unik di seputar Paskah. Oke, baik. Saudara yang dikasih Tuhan sudah ketemu? Teman-teman yang online sudah ketemu? Ambil Alkitab saudara-saudara, buka Alkitabnya, lihat dari Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Mari saya mengajak kita membaca bergantian. Saya ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat-ayat yang genap ya, bergantian. Dimulai dari saya, demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu biarlah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang. Iya, oke, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini cerita bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, saudara. Nah, sekali lagi peristiwa Paskah memang peristiwa yang sangat-sangat amazing, betul ya? Wah, itu sangat luar biasa dan sangat berharga sekali, saudara. Lebih berharga dari apapun juga. Bayangkan, saudara-saudara, ya kan? Nah, kalau cuma kita sekedar punya mobil mewah, ya punya mobil mewah, katakanlah paling tahan mobil mewah 10 tahun, kemudian juga berkarat, kemudian juga tua, selesai. Ya, punya apa lagi? Punya rumah mewah juga katakanlah 10 tahun paling lama. Ya kan, apalagi kalau nggak dipelihara, nggak di maintenance, ya temboknya berjamur, temboknya kotor dan sebagainya, atapnya, gentengnya bocor dan sebagainya, saudara, nggak bertahan. Nah, tapi ada satu hal yang paling hebat yang bertahan. Oke,
Sekali dosa kita diampuni, maka selama-lamanya kita sudah dibebaskan dari dosa. Itulah hal yang terhebat, hal yang paling amazing, yang paling berharga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah Paskah. Nah, tetapi ada cerita sebelum Paskah itu yang luar biasa juga. Dan saya percaya pasti kita sudah pernah membaca. Siapa yang sudah pernah membaca ayat-ayat tadi? Ada? Pasti ada ya. Nah, pasti teman-teman, saudara-saudara yang online juga pasti sudah membaca ayat-ayat tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, cerita tadi itu cerita yang sangat unik, saudara. Uniknya apa? Saya mau kasih tahu dulu sekali lagi bocorannya. Waktu saya dulu sekolah Alkitab, ya ini di kelas kalau mau bahas ini, wah ini ribut, saudara. Ya, sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya, ada orang berpendapat, loh, berarti Yesus disalib terus menebus dosa manusia gara-gara Yudas dong. Betul dong? Berarti Yudas berkontribusi positif, setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Berarti Yudas berkontribusi positif. Halo? Sedikit. Nangkep ya, maksud saya nangkep ya. Si negatif atau yang positif tadi? Negatif. Tahu itu dari mana? Karena masuknya iblis ke dalam Yudas. Masuklah iblis ke dalam Yudas, oke. Yang lain? Yang online boleh silakan jawab. Oke. Taunya Yudas tetap yang negatif gimana? Gampang saudara, ternyata gampang jawabannya. Karena di Alkitab tetap dijuluki Yudas itu si pengkhianat. Alkitab nggak bilang Yudas itu berkontribusi untuk Yesus. Artinya kita percaya bahwa Alkitab juga memandangnya dari sisi negatif, saudara. Ya, saudara. Jadi nggak usah bingung, saudara ya. Silsilah Yudas. Oke, silsilah Yudas dulu ya supaya ini nambah pengetahuan, lumayan ya kan, saudara-saudara ya, daripada sekolah Alkitab kayak saya dulu bayar sampai 24 juta. Mendingan sore ini kita dengerin 2 menit, 3 menit, lumayan. Yudas itu Yudas Iskariot, namanya sebetulnya Yudas ya. Kalau dari bahasa aslinya itu bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya itu Laudas itu ya. Dan sebetulnya luar biasa loh itu nama itu Yudas ya. Nah, namanya cukup bagus artinya. Nah, Iskariot itu adalah famnya dari bapaknya. Ya, jadi bin Iskariot ya. Kalau dalam seperti orang Arab gitu ya. Yudas bin Iskariot. Iskariot itu nama bapaknya. Nama bapaknya Simon Iskariot. Nah, Yudas ini berasal dari kota Keriot. Kota Keriot itu dari bagian dari suku Yehuda. Ya, suku Yehuda. Beda saudara. Nah, kota Keriot itu termasuk daerah namanya Sikari. Kota Keriot itu termasuk bagian dari kota Sikari. Misalnya kita nih Jakarta, Raden Saleh bagian dari kota Jakarta keseluruhannya kan begitu ya. Ini Raden Saleh. Nah, Keriot itu Raden Saleh, Sikari itu keseluruhannya Jakarta. Nah, Sikari itu tempat di mana penduduknya itu pemberontak. Ya, pemberontak, pembunuh, ya. Kalau di Jakarta ini saya ingat dulu tempat kelahiran saya, Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu tempatnya preman, tempatnya bergajul, pecundang, itulah Tanjung Priuk. Kira-kira kayak begitu tuh, kebayang. Nah, jadi banyak orang asumsinya bahwa Yudas ini jangan-jangan kan dibesarkan di situ. Nah, jadi terkontaminasi. Makanya Yudas punya karakter, punya temperamen juga, dia seorang katakanlah yang nggak benar begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, yang unik ya dari silsilah Yudas itu satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari daerah Galilea. Jadi kalau murid Yesus semuanya dari Galilea kan begitu ya. Simon Petrus, Matius, ya siapa lagi saudara Thomas, yang lain-lain semuanya, Yohanes, semuanya itu dari Galilea. Nah, cuma si Yudas ini yang bukan dari Galilea, jadi dia beda sendiri. Oke.
Nah, di dalam cerita Alkitab ada tokoh-tokoh lain juga yang namanya Yudas, ada beberapa. Ya, salah satunya Yudas yang saudara tirinya Yesus, itu di Yohanes 14 ayat 22, tetapi itu bukan Yudas Iskariot. Makanya di Alkitab dibilang tadi masuklah Yudas yang bernama Iskariot, gitu. Masuklah iblis tadi ke dalam diri Yudas yang bernama Iskariot. Jadi dibedain supaya itu bukan Yudas saudara tirinya Tuhan Yesus. Oke. Baik. Nah, saudara baik kasih Tuhan, itu silsilahnya. Nah, kita masuk next berikutnya. Nah, kita masuk ke intinya. Nah, apakah yang dimaksud dosa terbesar? Kira-kira saudara tahu jawabannya. Apa yang dimaksud dosa terbesar? Sebetulnya ada nggak sih dosa terbesar, dosa terkecil? Ya? Nggak ada. Berarti semua dosa Besar. sama aja besar. Berarti semua dosa besar, ya kan? Mau dosa kecil, mau dosa sebesar gini ada, apalah sebesar gini, ya itu semuanya sama. Oke, ini cuma bisa-bisanya saya aja. Oke, saudara dikasih Tuhan. Nah, artinya begini, kenapa saya mau bedakan dengan dosa besar gitu? Sebetulnya enggak ya, jadi semua dosa sama ya. Saudara masih ingat pemahaman kita tentang dosa, bahwa semua manusia telah berdosa, dan dosa itu semuanya sama di mata Tuhan. Nah, apanya yang dosa terbesar? Karena dosa terbesar ini unik, saudara. Uniknya apa? Uniknya adalah dosa ini tidak bisa diselesaikan. Biasanya begitu. Apa itu, saudara, dosa unik tidak bisa diselesaikan? Apa itu? Berlaku sebagai pengkhianat. Jadi sebuah pengkhianatan, itulah namanya dosa terbesar. Ya, tapi sekali lagi jangan terganggu dengan judulnya. Berarti ada dosa kecil, dosa besar, enggak. Semua dosa sama. Oke. Ini cuma mau menandakan aja. Saya cuma mau menandakan bahwa ini dosa yang unik. Mari kita melihat, saudara. Jadi bayangkan Yudas menjadi berlaku pengkhianat terhadap Yesus yang adalah gurunya. Yesus itu adalah gurunya, pemimpinnya, gitu kan, bahkan Tuhannya, tapi dikhianati. Itu makanya saya katakan dosa terbesar, dosa yang paling unik. Mari kita melihat satu persatu. Nah, kita mau belajar sore hari ini, kita mau belajar yang paling indah, saudara. Mari kita melihat di ayat yang ketiga tadi, oke? Ya, kita lihat ayat yang ketiga, bisa minta tolong salah seorang membacakannya. Lukas 22 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ketiga. Ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, oke. Terima kasih Kak Riza. Jadi masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Saudara, ada statementnya di sana dikatakan masuklah iblis ke dalam dirinya Yudas. Nah, kenapa Yudas menjadi seorang pengkhianat begitu? Ya, memang tadi saya katakan di awal silsilahnya, memang kemungkinan besar Yudas dipengaruhi oleh faktor lingkungan tadi yang kota Sikari itu ya. Ibarat kayak tadi saya katakan di Jakarta ini, dari seluruh Jakarta, kota yang paling banyak pecundangnya, banyak orang-orang jahatnya di Tanjung Priok, katakanlah begitu. Nah, kemungkinan besar ahli teolog, para filsuf menafsirkan bahwa kemungkinan besar pengaruh dari lingkungan. Oke, nah tetapi apa yang lebih jelasnya menyebabkan Yudas berlaku untuk mengkhianati Yesus? Nah, ternyata masuklah iblis alias kerasukan iblis atau kerasukan setan. Waduh. Ya, libur lebaran Pak, kita baru merayakan hari kemenangan. Kita baru merayakan hari kemenangan nih. Dosa-dosa sudah diampuni, gitu kan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita sekali lagi, perlu kita belajar bagian ini. Kenapa, saudara? Karena kita sudah di akhir zaman. Ya, oke. Mungkin sedikit temanya sedikit atau dari awal ketika atau mungkin dari hari-hari yang lalu ketika saudara membaca brosur, membaca undangan kami, ini temanya serem banget atau temanya nggak enak banget, saudara. Ya, jujur nggak apa-apa saudara, tetapi itu membuat kita supaya semakin lebih tahu, lebih memahami saudara. Nah, poin yang pertama adalah mengapa orang atau mengapa Yudas berkhianat kepada Yesus adalah karena kerasukan setan, karena kemasukan
iblis, saudara. Pertanyaannya, loh kok bisa? Betul dong? Kok bisa Yudas kemasukan iblis? Padahal kan Yudas dengan Yesus terus kan gitu. Betul nggak? Tidur dengan Yesus, jalan-jalan dengan Yesus, melayani dengan Yesus. Tapi kok bisa? Nah, pertanyaannya kok bisa Yudas kemasukan iblis, saudara? Oke. Nah, saudara kira-kira apa jawabannya? Ada dua kemungkinan, saudara. Ya, saya melihat, saya belajar dari Alkitab, saya korek-korek, saya kupas-kupas. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang kerasukan iblis seperti Yudas, maka orang tersebut belum lahir baru atau belum bertobat kepada Tuhan. Nah, ini kemungkinan yang pertama, saudara. Dan ini yang paling besar, ini yang paling real, ini yang paling betul-betul banyak kejadian di dalam realita kehidupan orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang dimasuki oleh iblis, orang-orang yang digocok hidupnya oleh setan, orang-orang yang dipengaruhi oleh setan. Kenapa saudara-saudara bisa begitu? Kebanyakan orang tersebut belum mengalami lahir baru. Oke. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Bisa minta tolong seseorang membacakannya? Kata Yesus kepadanya, barang siapa kawan Nabi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Iya, oke, jelas ya. Kamu, Yesus ngomong kepada murid-muridnya di saat-saat makan gitu, kamu semua sudah bersih. Ya. Tapi ada satu yang belum. Yudas berarti, Pak. Saya pikir kagak tersedaknya gara-gara si bapak ngomong belum bersih. Bapak tahu gue belum mandi. Supaya yang dikasih Tuhan jelas ya. Jadi Alkitab jelas berkata bahwa semua sudah bersih. Ya, ini waktu Yesus membasuh murid kaki-kakinya kan gitu ya, murid-muridnya gitu kan. Nah, sebenarnya waktu Yesus mulai membasuh pertama ke Simon Petrus, lalu ke Yohanes, ke si Thomas, Didimus, mulai berdiri pas sampai kepada Simon, dia ini kan Simon Petrus. Guru, jangan kan kami tadi udah basuh kaki, karena di Israel kalau mau masuk ke sebuah rumah atau ke sebuah tempat mereka harus basuh kaki dulu kan di luar. Di luar biasanya ada tempayan untuk siram lalu cuci kaki, istilahnya begitu. Ya, itu di Israel, saudara. Nah, tapi Yesus mengulangi lagi, kata Petrus, untuk apa kan kita semua udah bersih? Kata Yesus, iya kamu semua udah bersih, tapi tidak semua, hanya satu yang belum. Siapa yang belum bersih? Yudas. Ya, di ayat 26-27-nya lanjutkan. Ayat 26-27-nya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iya, oke. Ya, jadi ternyata betul ya. Jadi Yudas kerasukan iblis. Kenapa Yudas kerasukan iblis? Karena belum bertobat. Nah, jadi hati-hati. Ya. Jadi kalau orang-orang yang suka kerasukan iblis itu atau kemasukan setan itu berarti belum bertobat. Siapa yang suka ketemu orang yang suka kerasukan setan? Tentunya kita semua ketemu ya. Tahun lalu kita ketemu. Tahun lalu kita bertemu dengan seseorang. Di asrama banyak ya. Iya. Oke. Saudara,
saudara yang dikasih Tuhan, jadi begini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa, minta maaf ya, dengan segala kerendahan hati, saya mau jelaskan supaya kita clear. Jadi bukan berarti juga ketika kita lahir sekarang, kita lahir dari orang tua kita yang notabene Kristen, otomatis kita dijamin sudah dibasuh. Oh belum. Minta maaf saudara, belum saya mau katakan. Mazmur pasal 51 ketika Daud berkata, sebab kita ini diperanakan dalam dosa, dalam kandungan kita sudah berdosa, dalam kandungan ibu kita. Ya, kita semua membawa dosa yang namanya dosa turunan Adam dan Hawa. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang nggak berdosa, berarti nggak ada yang nggak berdosa dong. Ya. Pak pendeta kita juga semuanya sama. Ya. Siapa guru agama kita juga semuanya sama. Orang tua kita juga, nenek moyang kita juga semuanya sudah berdosa, saudara. Nggak ada yang nggak berdosa. Nah, apa sih dosa itu? Dosa itu artinya kita kehilangan roh Allah. Roh Allah itu hilang, tidak ada di dalam hidup kita, makanya kita kosong. Nah, makanya iblis kadang masuk ke dalam orang-orang yang kosong hatinya. Nah, pasti kita sering dengar istilah statement ini kan. Ya, orang-orang duniawi juga sering bilang, kenapa sih Pak ada orang yang suka kerasukan setan? Oh, biasanya katanya hatinya kosong tuh gitu kan. Hatinya lagi galau. Ya, pasti banyak pikiran deh gitu kan. Maksudnya lagi berbeban berat, maka masuklah iblis. Kan biasa gitu ya. Itu orang-orang duniawi juga bilang begitu, orang-orang di luar sana, saudara. Nah, tapi saya mau pertegas bahwa memang betul. Karena kita semuanya lahir dalam keberdosaan. Dalam kandungan kita sudah dalam keberdosaan. Nah, karena itu kita harus dipulihkan, kita harus dibaharui lagi. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang waktu Tuhan Yesus bertemu dengan siapa? Masih ingat? Pemimpin agama Yahudi? Nikodemus. Ya, Nikodemus. Tuhan Yesus bilang, Nikodemus, ya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah, ya kan? Nikodemus pemimpin agama loh, dia bingung loh. Kok dilahirkan kembali? Gimana guru? Tuhan, kok saya masuk lagi ke rahim ibu saya kan udah tua gitu. Nah, bayangkan seorang pemimpin agama aja seperti Nikodemus nggak mengerti apa itu tentang lahir baru atau dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu kembali yang namanya betul-betul bertobat lahir baru. Oke, coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Minta tolong salah seorang. Roma pasal 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Oke. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan Kristus. Iya, saudara. Nah, jelas ya. Jadi di sana dikatakan apa? Kalau orang hidup dalam daging, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Oke, orang yang berkenan kepada Allah itu orang yang hidup dalam roh. Tapi kata Rasul Paulus, kalau dia punya roh Allah. Tapi kalau roh Allah tidak ada di dalam dirinya, dia bukan milik Kristus. Artinya apa? Artinya di dalam hati kita, hidup kita harus ada roh Allah. Harus ada roh Allah supaya apa? Supaya kita menjadi baru lagi, menjadi anak-anak Allah lagi kembali. Kemarin waktu libur Lebaran, saya dengan istri kami nggak kemana-mana juga, di rumah aja gitu ya. Kalaupun keluar hanya keluar di seputar dan kota Bogor, oh rame, udah pulang lagi gitu ya. Ya, karena ada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya datang pada nginep di rumah gitu ya. Mereka nginep di rumah. Nah, sambil nginep di rumah, kesempatan lah kita kan saya ajak selama ini nggak pernah baca firman, ya saya ajak baca firman. Ya ayo mari pemuritan, saya ajak pemuritan lumayan. 3 hari nginep di rumah, pemuritan aja. Nah, pas ketepatan kakak saya bilang begini, jadi sebetulnya hidup kita ini apa ya, gimana ya gitu ya, dalam konteks kekristenan, dalam konteks hidup yang benar itu sebetulnya apa sih? Tiba-tiba kakak saya nanya begitu. Nah, inilah awal mulanya cerita masuk di situ. Situlah saya mulai masuk, saya mulai bongkar semuanya. Soalnya jadi
Hidup kita ini jadi begini. Hidup kita ini pertama, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kan begitu ya. Bagus ya, sungguh amat baik. Firman Tuhan bilang sungguh amat baik. Nah, tetapi pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia juga berdosa, kan begitu. Nah, dosa itu ibaratnya membuat hidup kita hancur. Katakanlah seperti misalnya contohnya kalau sebuah gelas atau sebuah piring lalu saya jatuhkan, begitu dia jatuh, gitu kan, gitu hancur ya, berkeping-keping. Nah, itulah kira-kira dosa, saudara. Hidup kita jadi hancur seperti itu. Nah, makanya mengapa Yesus harus betul-betul turun tangan, menghandle, membenahi itu semuanya, karena nggak gampang, itu hancur. Hidup kita itu hancur, berkeping-keping semuanya begitu, saudara. Nggak bisa cuma diselesaikan kita berdoa Bapa kami terus selesai, nggak bisa. Nggak bisa cuma kita diselesaikan kita datang hari Minggu bertobat dan minta ampun di gereja, nggak bisa. Itu dosanya sudah hancur, berkeping-keping, hidup kita berkeping-keping. Nah, gimana cara memulihkannya? Pertama, Tuhan Yesus turun tangan datang. Ya, dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus harus masuk ke dalam hidup kita. Nah, dia akan membenahi hidup kita satu persatu. Nah, kemudian sesudah Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, dia mulai membenahi lagi supaya kita kembali lagi menjadi apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Itulah hidup manusia. Saudara. Jadi hidup kita sebetulnya jangan sampai salah kaprah. Bukan berarti, besok udah mulai lagi ya. I don't like Monday. Besok udah mulai lagi nih, libur lebaran udah habis, cuti bersama udah habis, mulai lagi saudara. Bangun pagi-pagi, cepat mandi, kerja, berangkat kerja, sampai malam lembur, pulang tidur istirahat, bangun pagi-pagi lagi, cari sarapan, berangkat kerja, di kantor diomelin bos dan sebagainya, pulang sore, Itu kalau yang kerja. Kalau yang sekolah juga begitu. Bangun pagi-pagi sekolah, belajar, ngerjain PR, buat tugas online dan sebagainya. Bukan itu yang jadi hidup kita. Hidup kita itu adalah yang pertama tadi kita berdosa. Kita harus cari Tuhan Yesus supaya bisa memulihkan hidup kita. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, memulihkan kita, satu persatu mulai dirangkai lagi satu persatu bagian hidup kita. Itulah yang namanya supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Bisa dipahami, saudara. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mengapa Yudas menjadi seorang pengkhianat seperti itu? Karena dia kerasukan di iblis. Nah, kemungkinan yang pertama adalah orang kemasukan iblis karena dia belum bertobat. Oke. Ada kemungkinan yang kedua, Pak, gimana kalau orang yang sudah kerasukan, orang yang sudah terima Kristus tapi bisa nggak kerasukan? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa, saudara. Ya, bisa, saudara. Bisa kalau kita membuka celah terhadap dosa. Ya. Bisa kalau kita membuka celah terhadap dosa. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Bisa minta tolong seseorang? Yohanes 12 ayat yang ke-6. Silakan, Bu Cliff. Yohanes 12. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Iya, oke. Terima kasih. Saudara, siapa ini saudara yang sering mencuri? Simon itu. Si Yudas, Pak. Yudas. Oke, itu kan ceritanya kalau saudara lihat di ayat-ayat di atasnya, ceritanya bagaimana Yudas protes ya kan?
Ya, Yudas protes terhadap orang yang meminyaki Tuhan Yesus. Kenapa minyak yang mahal itu dibuang-buang untuk cuma hanya minyakin kakinya Yesus gitu ya? Sayang, mendingan dijual, uangnya dibagi-bagi ke fakir miskin. Nah, tapi Alkitab jelas bilang Yudas cuma bohong aja ngomong gitu, padahal hatinya nggak bagi-bagi orang miskin, maksudnya buat dia. Kenapa? Karena memang Yudas apa? Mencuri, suka mencuri, artinya dia suka buka celah untuk dosa, saudara-saudara. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya begini, kalau saya ajak langsung kita lompat kepada kesimpulannya. Jadi kenapa Yudas kemasukan iblis? Tadi saya katakan orang yang bisa dirasuki oleh iblis ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu belum bertobat, dan ternyata betul Yudas belum bertobat karena belum bersih tadi ya di Yohanes pasal 13. Nah, atau kemungkinan kedua, orang itu buka celah untuk berbuat dosa, sehingga ketika dia berbuat dosa, iblis masuk. Nah, Yudas pun ternyata mencuri. Nah, jadi dengan dua kemungkinan itu, Yudas betul-betul semuanya lolos. Lolos seleksi semua. Ngerti maksud saya? Jadi dari kemungkinan yang pertama juga ternyata iya, kemungkinan yang kedua juga ternyata Yudas lagi-lagi iya, saudara. Jadi kebiasaannya Yudas itu suka mencuri uang. Ya, beda dengan si kancil yang suka mencuri mentimun. Itu anak sekolah minggu. Oke. Ada saudara-saudara yang sedang ketemu orang yang suka mencuri uang? Banyak di KPK. Banyak di KPK. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, jadi itulah dia silsilah Yudas atau keberadaan Yudas, saudara. Jadi sekali lagi jelas, makanya kenapa Yudas sampai kerasukan iblis atau kerasukan setan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berjaga-jaga supaya kita nggak dimasuki oleh setan, saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berarti kita harus lahir baru. Terima Kristus, buka hati kita, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan kita bertobat sungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah jangan membuka celah. Coba lihat satu lagi ayatnya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Minta tolong. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kak Santa boleh tolong baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, oke. Jadi saudara, apa iblis yang dilakukan oleh iblis apa, saudara? Berjalan keliling. Iya, dia dari iblis. Mana nih yang lagi nggak fokus dengerin firman nih? Mana nih? Kan gitu kan? Mana nih yang lagi mikirin si kokok terus nih? Oke. Jadi apa yang ciri khasnya iblis, saudara? Iblis itu selalu berkeliling, saudara. Oke. Makanya saya katakan tadi, bisa juga orang yang sudah bertobat dihajar lagi oleh iblis. Kenapa? Kalau dia lagi nggak fokus. Hajar sama iblis. Hati-hati, makanya kenapa sekali lagi saya mau ulangi, kenapa kok Pak pelajarannya berat banget sih, ini serem banget gitu, saudara? Enggak. Ya. Nggak tahu kenapa ya, hari-hari ini tahun-tahun terakhir ini semenjak COVID ya, saya dari awal mulai COVID 2020 saya selalu bagikan, karena kami jelas, saya sama istri jelas banget, kami dapat hikmat, dapat penglihatan dari Tuhan, ini memang betul-betul akhir zaman. Ini sudah akhir zaman, kita sudah masuk di akhir zaman, bukan mau akan masuk ya, ini ibaratnya pintu akhir zaman, bukan kita mau masuk, enggak, tapi kita emang udah di dalam nih, kita udah di dalam, hari-hari ini udah akhir zaman sudah. Ya. Tuhan kasih saya penglihatan, Tuhan kasih rema sama saya, ini loh. Kita harus ajarin jemaat, umat Tuhan harus diajarin supaya prepare, harus siap-siap. Kenapa, saudara? Ya, bentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Bentar lagi di end of the day akan hancur, hari yang terakhir itu akan datang, saudara. Firman Tuhan bilang hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya, pencuri. Gak diduga-duga, nggak tahu, saudara ya.
panas lah. Sekarang ini katanya kita lagi panas ya, gelombang panas. Banyak yang sakit. Saya sama istri sakit kemarin, kepanasan di Bogor yang biasanya sejuk, hari-hari ini panas juga saudara. Iya, 39 derajat. Dan saya akibat kena panas ini. Sampai hari ini sih belum pulih banget sebetulnya. Apalagi saudara, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Kemarin di Bandung lagi ya, di Bandung baru lagi ke longsoran. Bandung paling sering longsor banjir, yang lain-lain juga. Oke, saudara gue dikasih Tuhan karena ini akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga supaya iblis tidak masuk ke dalam hidup kita. Bukan hanya kita, keluarga kita juga kasih tahu, orang tua kita, adik-adik kita, jangan bandel-bandel ya dia mulai sekarang nurut ya kata mama ya, kamu harus dengar kata mama dan sebagainya. Harus kita ingetin saudara. Iblis sedang jalan keliling kemana-mana, dia keliling, dia masuk keluar masuk rusun ya, lantai 1, lantai 3, lantai 4, lantai 5 gitu. Dia masuk ke PT MJW saudara. Dia mau ambil lobster gitu, lobster besar-besar. Jadi kemana-mana iblis semuanya kemana-mana berjalan saudara. Melihat siapa? Mencari siapa? Orang yang lagi nggak fokus sama Tuhan. Ya nggak fokus sama Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Mari kita segera bertobat. Mari kita jangan membuli diri untuk dosa saudara. Baik, kita masuk ke nomor 2. Next berikutnya. Oke, kita masuk ke nomor 2 di ayat yang kelima. Lukas 22 ayat yang kelima. Oke, kita tolong seorang membacakannya lagi. Lukas 22 ayat yang kelima. Lukas 22 ayat yang kelima. Mereka sangat gembira dan mufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Oke, mereka sangat gembira. Siapa mereka ini? Imam-imam kepala ya, imam-imam kepala ahli Taurat. Mereka senang waktu Yudas ngelaporin, kamu kan sebel sama Yesus ya, sini saya bantuin. Senang mereka. Lalu dikasih apa? Uang. Dikasih uang. Wah, Yudas juga senang karena dia tadi kebiasaannya apa? Mencuri dia. Saudara gue dikasih Tuhan. Jadi poin yang kedua, bagaimana Yudas menjadi mengkhianati Yesus karena tergoda oleh uang. Ya, masalah uang. Lagi-lagi uang. Gitu ya. Uang. Lagunya siapa? Ada yang tahu nggak? Lagu lawas itu ya. Kenapa Yudas tergoda oleh uang? Ada kemungkinan lagi sama tadi, orang yang tergoda oleh setan ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga masalah uang. Soalnya yang pertama adalah orang yang belum bertobat juga. Ini juga sama saudara ya. Orang yang rakus sama uang, tamak sama uang, korupsi dan sebagainya. Itu kenapa? Karena belum bertobat. Sama tadi karena kerasukan setan juga. Coba kita lihat Matius 6 ayat 24. Matius ayat 6 pasal 6 ayat 24. Benar nggak? Matius pasal 6 ayat 24. Kita tolong seorang membacakannya. Tapi seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Iya, oke, baik saudara. Jelas nggak saudara? Jadi di dalam prinsip hidup ini, kita nggak bisa mengabdi kepada yang namanya dua tuan, nggak bisa. Hanya itu yang paling terjadi di dalam realita kehidupan manusia adalah tuannya, bahwa yang pertama tuannya kita Tuhan Allah, atau yang kedua mammon. Mammon itu apa? Uang. Nggak bisa saudara. Nah, kalau kita menjadikan mammon Tuhan kita atau Allah bagi hidup kita, maka otomatis berarti kita nggak percaya sama Tuhan, alias kita masih belum bertobat, itu maksudnya. Sama seperti Yudas, makanya Yudas sekali lagi kejebak lagi saudara. Nah, jadi saya berharap lewat pelajaran kita hari ini kita betul-betul mengerti, oh ya memang betul Yudas belum lahir baru. Ya, kalau dia belum lahir baru maka dia bisa kerasukan setan. Yang kedua dia tamak terhadap uang atau materi. Hati-hati saudara.
Ya. Hati-hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi terjawab jelas bahwa Yudas bisa tamak pada uang dikarenakan dia belum benar-benar bertobat, seperti yang tadi di poin nomor 1, saudara. Dia selama ini hanya menjadi pengikut Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen rajin ke gereja, ya. Apakah saudara benar-benar bertobat? Belum tentu. Jujur, gak yakin saya. Gak yakin. Apalagi kalau bicara tentang uang, wah. Ya. Minggu kemarin pas hari rayanya kan, pas hari rayanya, saya ibadah sama istri. Sepi banget gereja kami, sepi banget. Katakanlah cuma 40%. Ini kebiasaan nih, bukan lain apa? Kemana? Liburan. Cuma umat Tuhan pada liburan juga ikut-ikut liburan, saudara. Ya. Kenapa liburan? Wah, banyak uang, saudara. Ya, banyak uang. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, saya tidak katakan itu salah, saudara. Ya, sampai-sampai, tapi salahnya apa? Sampai-sampai harinya ibadah aja ditinggalkan, saudara. Nah, ini yang bikin menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama jelas di dalam kitab Keluaran, Tuhan selalu katakan berulang-ulang, jangan ada padamu Allah lain. Ya, Allah yang kita sembah, Allah kita itu Yesus Kristus, itu adalah Allah yang cemburu, saudara-saudara. Dia nggak mau ada Allah lain, apalagi Allah lainnya itu uang, mamon, saudara-saudara. Wah, Tuhan tambah kesel banget, saudara. Kenapa Tuhan kesel, saudara? Seakan-akan gini kan, next berikutnya. Next berikutnya. Nah, saudara begini kan, prinsipnya begini, saudara. Uang tetap tidak bisa menjamin hidup manusia. Nah, ya, mindset banyak orang hari-hari ini, uang itu menganggap uang segala-galanya. Bahkan uang bisa menjamin hidup manusia. Dia bisa happy, dia bisa senang, dia bisa memuaskan dirinya dengan apa yang dia mau dan sebagainya. Itu karena uang. Pertanyaannya, ketika uang banyak, apakah dijamin tetap sehat? Enggak. Dan ketika kita sakit, uang banyak juga, apakah bisa menyembuhkan kita? Enggak juga. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang hebat, ternyata kenapa? Sakitnya ternyata lewat juga tuh nggak sembuh, udah operasi kemana-mana, udah berobat kemana-mana, enggak gitu. Karena uang tetap nggak bisa menjamin hidup manusia. Kenapa Tuhan seringkali murka sama kita, sama anak-anak Tuhan, sama orang-orang yang selalu berharapnya sama uang gitu loh. Kira-kira Tuhan mau bilang begini, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Kira-kira Tuhan mau bilang gitu kan? Kenapa sih kita berharapnya sama uang gitu ya, seolah-olah uang tuh bisa ngasih enak kan? Padahal enggak. Yang kedua, karena uang tetap tidak memiliki kuasa dan kekuatan, saudara. Nggak bisa, kelihatannya aja nilainya 100 triliun, wah gitu kan. Kenapa kita harus tergila-gila sama uang sih? Kenapa kita harus terus berharap sama uang? Berharaplah sama Tuhan yang punya kuasa. Yang ketiga, pilih mana? Cinta uang atau cinta Tuhan? Oh, enggak. Next, mundur, bahkan mundur. Saudara apa yang dikasih Tuhan? Oke. Tadi kan? Mundur kan? Ya, mundur. Mundur sebelumnya. Oke, nah, saudara, jadi berapa hanya demi 30 keping perak Yudas menjual Yesus, saudara. Nah, gede nggak sih 30 keping perak? Gede nggak sih? Oke, nah begini saudara, ya ini menurut saya coba cari di internet, saudara. Oke, jadi perhitungannya begini, saudara. Uang perak itu kalau di Israel zaman dulu, ya sekarang juga sih masih ada, bukan zaman dulu, sekarang juga. Uang perak itu disebutnya dirham, kalau uang emas itu disebutnya dinar ya, dirham dengan dinar. Jadi kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Satu keping perak itu beratnya 14 gram. Ya, bukan soal besarnya 10 perak, 5 perak enggak. Pokoknya satu keping uang perak itu beratnya 14 gram. Ya. Jadi 1 gram itu kalau kita rupiahkan harganya 14
14.000. Jadi 1 gram perak, ini 14.000. Kalau emas 1 gramnya berapa? Hampir 1 juta ya. Kalau perak kecil cuma 14.000. Jadi 30 keping perak yang diterima oleh Yudas 30 kali 14 gram kali 14.000 1 gramnya. Sekitar 5.880.000 itu. 5.880.000 rupiah. Lebih besar gajinya anak Brahmin. Tapi kan kejadian Yesus ini abad mula-mula tahun 0 Masehi. Bayangkan saudara, zaman dahulu kala punya uang 5 juta, wow, udah jadi tuan tanah. Ya, kayaknya beli danau apa itu? Apa? Enggak di mana? Danau? Linau. Iya, kayaknya bisa beli danau Linau. Bisa beli ketupat. Atau danau Bunaken semuanya. Ya kan, makanya kalau kita baca di Alkitab, kita baca uangnya ini waktu Yudas nyesel kan, lalu dikembali lagi sama imam-imam kepala. Lalu kata imam-imam kepala nggak boleh uang itu dimasukkan ke kotak persembahan lagi, nggak boleh karena itu uang haram. Lalu dipakai buat beli tanah. Ya, makanya laku seharga tanah karena memang seharganya segini. Lumayan tahun zaman dahulu kala gede sudah 5 juta. Sekarang 5T kali ya. Kalau sekarang udah 5T. Ya, kira-kira gitu 5T. Ya kan, makanya kenapa Yudas seneng banget tuh itu, sudah kebayang ya. Yudas seneng banget, oh iya pokoknya jual Yesus nih dapat 5T. Oke, nah ya. Dan saudara pun yang kesimpulan, kenapa saya mengajak kita? Banyak hari-hari ini orang-orang Kristen menjual imannya hanya dengan rupiah, betul? Setuju? Pernah dengar? Hanya mendapatkan seorang artis cantik, dia jual imannya, saya pindah agama. Ya kan? Hanya mendapatkan seorang cowok yang tajir, kaya kira-kira, dia jual imannya si cewek ini, pindah agama. Jadi apa namanya, kasusnya Yudas zaman dahulu itu tetap ada sampai hari ini, masih banyak saudara, bahkan tambah banyak yang begitu. Ya, orang menjual Yesus demi rupiah, demi harta, demi uang. Banyak saudara yang kesetujuan. Dan ini kita harus betul-betul hati-hati saudara. Setuju? Ya. Oleh karena itu kita perlu betul-betul waspada, kita perlu betul-betul mencermati kasusnya Yudas ini supaya di dalam hidup kita tidak terjadi. Sekali lagi saya mau katakan ujungnya begini saudara. Yang menjamin hidup kita semata-mata kembali lagi itu Tuhan, bukan Tuhan. Uang itu cuma fasilitas. Setuju? Katakan uang itu fasilitas. Jadi cuma fasilitas saudara. Ya. Bukan sesuatu yang gimana begitu saudara ya. Nah, saya bingung sama banyak orang gitu. Kami nggak punya uang, ya ini teman-teman sudah tahu, Reja apalagi sudah tahu kehidupan kami bagaimana. Semuanya orang bingung. Kerjanya apa? Penginjil. Gajinya berapa? Boro-boro gaji. Gak punya gaji ya. Tetapi semuanya Tuhan cukup. Kenapa? Karena kami percaya bahwa yang menjamin hidup kita tuh Tuhan. Walaupun gak punya uang, gak punya gaji, gak punya penghasil, tapi kita tetap hidup. Kenapa? Karena Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Next berikutnya, maju. Sekarang maju. Nah, oke. Berikutnya. Bagian yang ketiga, yang terakhir saudara, yang teman-teman online masih ngikutin ya. Yang ketiga kita lihat di ayat 4, Lukas 22 ayat 4. Lukas 22 ayat 4. Bisa minta tolong seseorang membaca. Lukas kedua ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal,
baik Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Iya, oke. Jadi datanglah Yudas kepada imam-imam, kepala dan kepala pengawal baik Allah. Jadi apa yang dilakukan Yudas? Yudas datang ke tempat yang salah. Nah, ini terakhir. Poin yang ketiga, bagian yang ketiga pelajaran kita hari-hari ini, Tuhan mau mengajar kita, saudara, jangan datang ke tempat yang salah. Ya, tempat atau bisa jadi tempat itu bisa jadi lingkungan secara keseluruhan, atau bisa jadi orang per orang ya. Jadi pengertian tempat itu bisa lingkungan, bisa juga orang, saudara. Jadi iya, tempat adalah faktor yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Ya. Seseorang akan bertumbuh, akan bereaksi, akan bersosialisasi, akan menjadi sesuatu hal. Dia belajar di satu tempat, betul kan? Betul kan? Misalnya di sekolah kita belajar, dapat ilmu banyak, dapat pengetahuan banyak, dan sebagainya. Itulah namanya tempat, saudara. Nah, jadi itulah yang namanya tempat. Jadi hati-hati, saudara. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Minta tolong Kak Adut lagi. Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, orang tua kita udah ngajarin nih di rumah, ya kan, Ruth. Hati-hati ya kalau teman begini, kalau nanti belajar ini ketemu guru yang sopan ya, kalau di main begini ya, oke. Nah, dari orang tuanya udah bagus, tapi kita datang pergaulannya buruk, jadi yang baik itu jadi rusak. Sesuatu yang dikasih Tuhan itu sering banyak sekali terjadi di dalam realita kehidupan kita. Nah, karena itu sekali lagi tempat juga sangat mempengaruhi. Nah, Yudas tidak datang ke tempat imam-imam kepala di bait Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sangat iri dan picik terhadap Tuhan Yesus. Harusnya Yudas datangnya ke siapa? Harusnya Yudas datangnya ke Vindi, betul. Setuju Kaisha? Setuju ya? Nah, kayak Bung Cliff ini kan datang ke Vindi hari ini, betul dia. Jadi jangan datang ke tempat yang salah, orang-orang yang salah, orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini sekali lagi banyak sekali kejadian-kejadian, eksiden yang betul-betul menandakan bicara tentang faktor tempat itu ternyata mempengaruhi seseorang. Banyak saudara yang kasih. Ya, tak cukup waktu untuk menjelaskannya. Next berikutnya, Nah, jadi di dalam situasi dan kondisi kehidupan akhir zaman ini banyak orang atau tempat yang penuh dengan intrik atau tipu muslihat. Ya. Jangankan orang lain, teman dekat atau sahabat dekat kita sekalipun bisa saja hari ini dekat sama kita, tapi besok who knows? Dan itu bisa terjadi. Hari-hari ini bisa terjadi. Saya mengalaminya banyak sekali. Kayaknya pernah mengalaminya juga. Dan semuanya kita pernah mengalami. Saya rasa kita pernah mengalami. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Ya, jadi kesimpulannya next berikutnya. Kesimpulannya apa saudara? Apa yang dimaksud dosa terbesar? Dosa terbesar itu bicara tentang pengkhianatan. Mengapa seseorang bisa berlaku menjadi pengkhianat seperti Yudas? Yang pertama karena dia apa? Kerasukan setan. Yang kedua apa? Dia tamak sama uang. Yang ketiga apa? Dia datang ke tempat yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari cerita Yudas, kisah Yudas ini, sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang salah juga dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir dari keseluruhan saya mau bilang begini. Waktu kita menjadi seorang pengkhianat seperti Yudas, maka hidup kita nggak tenang. Hidup kita nggak tenang.
Makanya saya katakan tadi kenapa judulnya dosa terbesar. Karena ini dosa yang unik. Biasanya orang yang melakukan dosa ini seringkali nggak selesai. Tadi di awal masih ingat? Saya katakan nggak selesai. Kebanyakan 95% nggak selesai. Dan itu terbawa sampai mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Alkitab sudah mencatat, kalau kita pernah bertobat lalu berbalik dari Tuhan, meninggalkan Tuhan lagi, maka tidak akan ada lagi yang namanya pintu pengampunan. Gak akan ada lagi Yesus disalib untuk kedua kali, gak ada saudara. Cukup Yesus hanya disalib satu kali. Tapi jika kita pernah percaya kepada Yesus dan minta pengampunan dosa, namun kita berbalik lagi mengkhianati Yesus seperti Yudas, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan pembelajaran firman-Nya pada kesempatan sore hari ini untuk kita betul-betul waspada dalam hidup kita. Jangan menjadi seorang pengkhianat seperti Yudas. Ya, berlakulah taat dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun keadaan saudara, walaupun kita miskin, gak punya uang tadi seperti yang saya katakan, tetap Tuhan tetap pelihara hidup kita. Tuhan pasti tetap jamin hidup kita. Jangan pernah gadaikan iman kita. Jangan pernah jual Yesus kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau jabarkan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kami. Keadaan suka dan duka, kami akan tetap bersamamu Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah berpaling yang lain, bahkan mengkhianati Engkau seperti seorang Yudas. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan Yesus, apapun keadaan kami. Walaupun sampai hari ini kami belum dapat jodoh, walaupun sampai hari ini kami belum jadi seorang pemimpin besar, walaupun sampai hari ini Kau belum menjadikan kami menjadi orang yang diberkati luar biasa, tapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.